Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurrahmah dengan NPM 21130240032. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai model desain pembelajaran Dick and Carey. Apa itu pengertian model desain pembelajaran Dick and Carey? Nah, menurut Dorin, Demin, dan Gabel pada tahun 1990 bahwa model adalah sebuah gambaran mental yang membantu kita untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak dialami secara langsung. Menurut Briggs pada tahun 1978 bahwa model adalah konsep pengertian yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Menurut Nunan pada tahun 1995, model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model Dick and Carey adalah model yang dikembangkan dan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu dapat dilakukan dengan menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Nah, jadi analisis instruksional yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis siswa dan konteks, yaitu sebuah kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Adalah seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dikuasai oleh siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu mengembangkan instrumen penelitian. Merupakan mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Baik, apa itu? Jadi, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mengimplementasikan aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyajian materi, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penggunaan bahan ajar. Jadi, sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Artinya, untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang ke-9, melakukan revisi terhadap program adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Selanjutnya yang ke-10 yaitu evaluasi merupakan merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif, yaitu dalam aktivitas pembelajaran dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik desain pembelajaran Dick and Carey. Nah, yang pertama yaitu dalam penerapan model ini setiap komponen bersifat penting dan tidak boleh ada yang dilewati.
Selanjutnya, penggunaan model ini mungkin akan menghalangi kreativitas instruksional desainer profesional. Selanjutnya, Dick and Carey menyediakan pendekatan sistematis terhadap kurikulum dan program desain. Ketegasan model ini susah untuk diadaptasikan ke tim dengan banyak anggota dan beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya, cocok diterapkan untuk e-learning skala kecil, misalnya dalam bentuk unit, modul, atau lesson. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan model desain pembelajaran Dick and Carey. Jadi, kelebihan model Dick and Carey yang pertama yaitu setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Selanjutnya, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional. Dan yang kelima, model Dick and Carey sangat lengkap komponennya, hampir semua mencakup yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan model Dick and Carey. Yang pertama yaitu kaku, karena setiap langkah telah ditentukan dan tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Selanjutnya yaitu tidak semua prosedur pelaksanaan KPM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, uji coba tidak diuraikan secara jelas. Dan yang keempat, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas. Dan yang kelima, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan untuk yang selanjutnya, penerapan model desain pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama yaitu pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Yang selanjutnya yaitu menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa model Dick and Carey adalah model yang dikembangkan dan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model pembelajaran Dick and Carey mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran sehingga model ini tepat diaplikasikan dalam mata pelajaran yang berbasis keterampilan. Selain hal tersebut, model Dick and Carey memiliki 10 langkah pembelajaran yang sistematis dari mengidentifikasi tujuan pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.